Baik, kalau belum ada, saya ingin menggunakan kesempatan yang berharga ini untuk menanyakan dengan Pastor Heri, benarkah Kristus ada di dalam diri kita? Di manakah Kristus itu? Ini karena saya kebanyakan mendengar teman-teman kita mengajukan pertanyaan itu. Jadi saya sampaikan juga kepada Pastor Heri. Silakan, Pastor. Ya, terima kasih, Bro Frans. Jadi apa yang ditanyakan Bro Frans juga saya sering mikirin. Itu tinggal di dalam kita tuh di mana, gitu kan? Yang kita tahu di dalam Alkitab bahwa Allah itu roh, dan secara nalar memang roh nggak kelihatan, gitu kan? Cuman kita hanya mengambil satu ilustrasi saja bahwa kalau perkataan-perkataan orang tua, misalnya perkataan-perkataan orang tua, selalu kita ingat terus, mau berbuat sesuatu, ingat kata mama, ingat kata papa. Nah, itu dia ada dalam kita. Itu yang nalar, analogi aja, Pak ya. Nah, mau berbuat sesuatu, ingat mama dulu waktu masih kecil lah, kita masih kecil ya, belum bisa berpikir. Akhirnya kita benar-benar ngikutin dan selamat, dan memang tujuan perkataan-perkataan orang tua itu ingin terus ada dalam pikiran anaknya. Nah, saya ilustrasikan bahwa Kristus ada di dalammu, itu perkataan-perkataannya itu, firman-Nya itu ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam bawah sadar kita, sehingga kita baru nanya, ini apa ya? Ini loh, ini banyak ini loh. Atau tanyakan ke dia yang lebih ahli, ya kita ikut. Itu aja sih menurut saya, tapi saya nggak tahu menurut teman-teman karena pemahamannya beda-beda. Jadi itu, Bu Fran, saya juga sering berpikir di mana dia adanya. Sedang kita hanya tubuh daging doang, masuk dalam kubur dia ada di mana gitu. Ternyata dia roh, kata Alkitab roh, tapi kata kita, nah jiwa ya, kalau Pak Gita bilang jiwa, benar. Karena jiwanya sudah merekam memori bahwa perkataan itu hidup dan dia membimbing kepada kita. Itu aja, Bro Frans. Amin, amin. Terima kasih, Pastor Heri, atas pencerahannya. Seringkali juga saya dengar orang-orang setelah mendapat jawaban demikian, mereka terus bilang, kalau orang berzina, kan tubuh jasmani ini, tubuh jasmani kita. Apa kaitannya dengan bahwa tubuh kita itu bait Allah? Bagaimana untuk menjelaskannya ini, Pastor Heri? Di dalam Alkitab juga kan kadang-kadang ada dua pengertian percabulan, mungkin percabulan fisik itu kan, tapi ada juga percabulan rohani, itu yang Tuhan benar-benar tidak suka. Percabulan rohani misalnya nyembah berhala atau kuasa gelap. Nah, Tuhan kan maha kuasa, maha berkuasa atas hidup orang itu, dan ia sudah mengorbankan anaknya supaya percaya kepada dia. Tapi tiba-tiba dia menyembah Allah lain. Itu yang dikatakan percabulan. Itu yang tadi di Korintus banyak percabulan. Percabulan rohani, percabulan fisik. Fisik aja sudah merepotkan orang karena penyakit lah, orang yang berzina atau bercabul berdosa kepada dirinya sendiri, ya itu bisa mungkin fisik. Tapi ada yang berdosa kepada Tuhan. Jadi pengertian saya itu kira-kira, kok hanya bercabul aja atau berzina kok Tuhan sampai marah. Itu mungkin yang fisik. Hanya dia sendiri yang tahu dengan Tuhan bahwa dia berbuat zina gitu kan. Tapi yang paling fatal adalah perzinahan rohani. Nah, itu yang Tuhan nggak mau disekutukan, karena Tuhan begitu cemburu, sudah mengorbankan anaknya, tapi masih juga kita selingkuh gitu lah. Itu kira-kira pemahaman saya, Pak. Tapi nggak tahu teman-teman mungkin bisa tambahkan lebih dalam, silahkan. Itu Pak Frans. Baik, terima kasih Pastor Heri. Ya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan, Bapak Ibu.
saya nggak bisa pantau semuanya. Pak Sipayung, silakan Pak Sipayung. Ya, Pak Sipayung, silakan. Saya berpendapat bahwa perzinahan itu tetap dilarang. Karena kalau benar kita kudus secara rohani, manifestasinya kan di tubuh, di daging. Nah itu, jadi jangan kita benarkan perzinahan lalu cenderung hanya perzinahan rohani. Memang dasarnya perzinahan rohani. Kalau rohani sudah berzina, semua sudah bisa. Sudah bukan lagi anggota kerajaan. Tapi kalau anggota kerajaan ya manifestasinya kan harus di keseharian. Saya pikir begitu, karena jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga. Kerajaan itu dari bumi, dari sorga yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Ya, Pak Sipayung. Terima kasih untuk tambahan penjelasannya. Oke. Makasih. Terima kasih, Pak Sipayung. Ada pertanyaan, Pak Sipayung? Karena saya terlambat tadi masuk, terlalu berani saya mempertanyakan. Yang lain aja deh. Baik, terima kasih sudah berpartisipasi, Pak Sipayung. Ya. Itu bisa ditanyakan Bro Yulison sama Pak Sijabat, itu ada itu, coba aja. Pak Yulison, silakan Pak Yulison. Biasa bertanya dia. Puji Tuhan. Shalom Pak Heri. Shalom semua Pak. Yulison. Baik. Benarkah Kristus di dalam aku ya? Ya, bagi saya itu termasuk juga satu tema dari CCM ya, Kolose 1 ayat 26-27. Kristus tinggal di dalam aku kan, bukan di antara, tapi di dalam. Nah, pertanyaan saya tuh Yohanes 15 ayat 4. Ya, Pak Frans, saya bertanya langsung nggak apa-apa ya ke Pak Heri. Kan dibilang, aku tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku. Jadi kayak ada dua kalimat ya, ada dua kalimat. Padahal biasanya yang namanya di dalam itu lebih kecil dari yang tempatnya. Seperti saya dalam rumah, ya saya lebih kecil dong dari rumah, ya kan? Umpamanya kue di dalam piring. Nah, kue lebih kecil dari piring. Nah, tapi Yesus memberikan aku di dalam dia, dia di dalam aku. Di Yohanes 15 ayat 4, dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, mintalah apa saja. Nah, jadi pemahaman benarkah Kristus di dalam aku, menurut saya sih memang betul sekali uraian Pak Heri tadi, saya simak, tapi tidak cukup menurut saya. Jadi harus aku pun di dalam dia. Itu aja barangkali yang bisa jadi bahan diskusi sekaligus pertanyaan saya, wujudnya seperti apa. Kalau saya membayangkan seperti ini Pak, ya ini hanya ilustrasi aja, ilustrasi gitu. Jadi betul-betul dua buah tanah liat, satu merah, satu biru, umpamanya katakanlah begitu, bercampur sehingga warnanya menjadi merah dan biru. Kita harus mewujudkan warnanya Yesus. Jadi kita bukan lagi kita, seperti yang Bapak bilang tadi di Galatia 5 ayat 20 kan ya. Atau ya seperti apa pemahaman dari kita, khususnya pembicara nih Pak Heri. Sama sekali bukan apa Pak, saya hanya mau menambah wawasan. Penjelasan. Terima kasih Pak Heri. Oke, sama-sama Pak Yulison. Nah, yang saya pahami saja, nah Tuhan Yesus berbicara tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, itu saat dia masih hidup dan dia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa tinggallah di dalam aku di dalam kamu, gitu kan. Nah, tapi karena Bapa itu yang roh, yang sebenarnya menurut pemahaman saya itu dialah sendiri, tapi karena dia tubuh jasmani, dia bilang Bapa yang tidak kelihatan, yang roh yang ada di antara kamu. Bapa tinggal dalam aku. Berarti roh Allah itu sendiri tinggal dalam Yesus yang lagi jasmani begini, yang masih juga jasmani, yang mengabarkan, mau tidak mau dia manifestasikan dia sebagai memberitakan dia ada Allah, ada Bapa. Jadi dia masih katakan Bapa tinggal dalam aku dan aku dalam Bapa. Jadi saat itu konteksnya dia lagi ngajarkan sama murid, keluarlah kata-kata itu. Tetapi setelah dia mati di kayu salib,
kelihatannya jarang Rasul Paulus atau rasul lain berkata Bapa lagi, tapi sudah mulai Kristus. Kristus Dia yang roh gitu. Nah, kita bisa simpulkan, bukan satu doktrin, tapi kita simpulkan bahwa dialah yang esa, dia yang satu. Gitu. Itu sih aja Pak Yulisan.